dari kelompok 1, kami akan membahas mengenai Penerapan sistem demokrasi berlandaskan Pancasila. Oke, kembali lagi bersama aku Abdullah Fatan Akif. Di sini konsep videonya kita kayak deep talk aja ya, dua arah ya. Jadi langsung face to face gitu. Kenapa milih konsepnya begini? Karena mungkin menurutku lebih kayak seru aja gitu. Biar mungkin nanti di notice Malaka Project. Amin ya Allah. Oke. Di sini kita bakal ngebahas tentang demokrasi yang berlandaskan Pancasila gitu. Oke. Yang dimana kan kita tahu ya Pancasila itu sebagai ideologi negara kita gitu. Yang dimana juga Pancasila itu diambil dari bahasa Sanskerta yang dimana Panca itu 5 dan sila itu prinsip atau dasar. Oke, biar mempersingkat waktu mending aku langsung masuk ke nilai-nilainya aja. Mungkin ini aku bakal langsung rinci banget. Kita kelompok ini tuh bakal langsung masuk ke poin-poin di Pancasilanya itu yang terjadi. Kita ini masuk langsung ke poin yang satu, ketuhanan yang Maha Esa. Oke. Sini mungkin aku langsung ambil case-nya aja. Di lingkungan kampus, dimana kita tuh berarti kalau misalkan mengacu pada ketuhanan yang Maha Esa, berarti setiap individu yang ada di kampus itu harus memiliki Tuhan. Tapi pada kenyataannya, ada juga yang masih meragukan keberadaan Tuhan ataupun kepercayaan gitu ya. Entah itu dia ada ateis ataupun ya masih meragukan tentang agama ataupun keberadaan Tuhan. Dan menurut itu hak dia gitu loh. Selama dan ini juga bakal nyangkut kenapa ateis di Indonesia masih diterima gitu. Mungkin sebelum lanjut aku mau ngebahas dulu kenapa ateis masih ada di Indonesia. Itu mungkin ini juga bagian dari demokrasi karena menurutku dan menurut sumber guru juga yang pernah saya diskusi sebelumnya, di mana ateis itu bisa ataupun masih berhak berada di negara kita tuh meskipun dia tidak bertuhan gitu kan. Udah jelas ateis namanya juga. Kenapa dia masih berhak gitu? Karena selama dia masih beradab dan masih memenuhi poin-poin yang lainnya, berarti itu sama aja dengan orang lain yang masih bertuhan gitu. Ketika orang ateis dengan orang beragama gitu. Dimana di sini perbedaannya hanya dia bertuhan dan dia tidak bertuhan, tapi poin-poin yang lainnya terpenuhi gitu, sama aja gitu. Apa yang dilakukan sama si ateis itu masih sama dengan yang dilakukan oleh orang yang beragama ini. Menurutku itu letak demokrasinya, dimana masih ada kebebasan bersuara dan segala macam alasan dan segala macam, dan dia masih akhirnya diterima gitu di kita tuh. Dan buktinya kan di Indonesia sekarang masih ada aja orang yang meragukan agama, masih ragu akan keberadaan Tuhan gitu. Dan yang pun case-nya juga sama kayak teman saya yang mana mungkin dia sangat mendalami tentang filsafat dan segala macam gitu, sehingga menimbul keraguan gitu. Dan di sini saya mengambil di mana letak demokrasinya. Ya letak demokrasinya ketika dia berpendapat, ketika dia menyuarakan aspirasi dan segala macam, itu jangan dibeda-bedakan gitu, hanya karena dia tidak memiliki kepercayaan gitu dalam konteks agama gitu, ataupun mereka masih melakukan tentang agama gitu. Jangan dibeda-bedakan. Dia mau ngomong silahkan aja, dia mau berpendapat gini silahkan aja, selama yang tadi itu dia masih memenuhi poin yang lainnya, yang mana mungkin di sini paling penting itu yang mana beradab gitu ya, di poin mana yang adil dan beradab. Nah, selama orang ini tuh masih beradab, itu masih oke-oke aja. Dan ya selama dia tidak melenceng dan segala macam apa yang dia sebut tidak dalam bentuk hasutan gitu, menurutku oke-oke aja. Dan itu balik lagi ke kitanya gitu. Meskipun dia nanti beraspirasi dan segala macam, ketika kita mempunyai pendirian yang lemah, ya kita juga bakal terjerumus ke hal yang sama gitu. Makanya di sini juga kita diberi studi gimana kita tuh mempunyai pendirian yang teguh gitu. Gimana caranya kita tidak terhasut, tidak gampang terhasut oleh orang lain gitu, yang dalam konteks ini itu mungkin ya orang yang tidak beragama dan masih meragukan kepercayaannya gitu. Aku mengambil case-nya langsung yang benar-benar di temanku ya, yang dimana dia tuh masih meragukan tentang keberadaan Tuhan gitu. Dan dimana letak demokrasinya ketika aku tidak membeda-bedakan siapa yang berbicara gitu, tidak membeda-bedakan ketika dia berbicara siapa latar belakangnya gitu, siapa dia gitu, enggak. Tapi siapapun dia, kita terima aja apa yang dia sampaikan tuh, terima aja gitu, selama kita punya pendirian yang teguh gitu. Dimana pendirian yang teguh ini berpengaruh kepada apakah kita akan terhasut oleh dia ataupun kita tetap berpegang teguh pada keyakinan yang kita pegang sekarang gitu. Dan menurutku ya ketika di sini berbicara tentang ketuhanan yang Maha Esa gitu loh, Tuhan juga pasti akan memberikan jalan yang terbaik untuk setiap individu gitu loh. Mungkin nanti entah dia ke depannya mendapat hidayah gitu ya, ataupun ya bentuk-bentuk jalan siratal mustaqim, jalan yang lurus gitu, kan kita nggak tahu gitu. Makanya menurutku jangan kita tuh menjudge orang yang masih meragukan agama, orang yang masih meragukan keberadaan Tuhan dan segala macam gitu. Dan juga jangan dulu mungkin jangan terlalu jauh ke ateis dan segala macam. Kita tuh di Indonesia tuh beragam gitu kan, dimana kita tuh memiliki agama yang beragam, masih juga ada yang animisme, ada yang Buddha, ada yang Katolik, ada yang Islam, ada yang Protestan, dan ada yang Majusi dan segala macam. Banyak sekali sebenarnya. Nah di sini juga kan masih banyak muncul konflik gitu ya, karena dimana latar agama yang berbeda gitu loh. Makanya di sini tujuan mungkin video kelompok kita ini membuat
video kelompok kita. Video ini tuh bertujuan untuk memberikan something open minded ke kalian gitu lah. Ya jangan terpaku sama agama gitu. Agama apa? Agamaku Islam. Wah, aku Katolik. Ya udah jangan ditemenin dan segala macam. Wah, jangan gitu dong. Loh, dimana kita juga di agama itu saling melengkapi kan. Di agama Islam mungkin ada baiknya, di agama Katolik juga ada baiknya. Jadi kita ya ambil baiknya aja gitu loh. Toh mereka juga pasti menyampaikan yang baik-baik gitu loh. Enggak juga, mungkin jarang sekali, sedikit sekali orang yang mau mengasut kita ke hal yang buruk gitu. Kemudian pada sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada sila ini berfokus kepada penegakan hak asasi manusia, persamaan derajat, dan perilaku adil bagi setiap warga negara. Adapun penerapannya yaitu 1. Penegakan hak asasi manusia. Demokrasi ini mengakui akan menjamin dan melindungi hak asasi manusia setiap individu. Yang kedua yaitu pengakuan persamaan derajat. Pengakuan persamaan derajat ini, demokrasi ini melindungi kedudukan, hak, dan kewajiban asasi setiap warga baik dalam hukum maupun pemerintahannya. Penerapan ketiga yaitu perlakuan adil dalam hukum maupun pemerintahannya. Warga negara ini harus berhak mendapatkan perilaku yang adil baik dalam sistem pemerintahan atau hukum. Tidak bolehnya ada diskriminasi atau sikap sewenang-wenang. Selanjutnya, penerapan yang terakhir yaitu musyawarah untuk kepentingan bersama. Nilai kemanusiaan ini juga diterapkan dalam musyawarah untuk mencapai mufakat dan mempertimbangkan kepentingan di atas kepentingan pribadi maupun kelompok. Sekarang aku akan menjelaskan penerapan sila ketiga dalam demokrasi, yang dimana Persatuan Indonesia ini itu dijadikan landasan utama, sehingga dalam demokrasi yang ada di Indonesia atau dia itu demokrasi Pancasila, ini tuh diarahkan untuk menjaga persatuan Indonesia dan bukan menjadi sumber perpecahan, yang dimana dalam konteks ini perbedaan suku, agama, ras, dan golongan itu tuh bukan menjadi penghalang, melainkan kekayaan yang harus dijaga dengan mementingkan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi maupun kelompok. Nah, contohnya itu adalah dengan yang pertama itu membangun suasana saling tolong-menolong dan kerukunan di tengah-tengah perbedaan yang ada. Jadi kita itu harus menghargai teman kita yang berbeda suku ataupun agamanya dengan kita, juga menumbuhkan rasa toleransi terhadap perbedaan pendapat yang ada. Lalu kita bisa melakukan memperluas lingkup pertemanan kita dengan teman-teman yang berbeda daerah dengan kita. Lalu selanjutnya itu kita bisa mementingkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Seperti contohnya dalam diskusi kelompok, kita lebih mengutamakan pendapat yang terbaik dibandingkan untuk kepentingan bersama dibandingkan keinginan kita pribadi. Oke, penerapan sila keempat dalam sistem demokrasi adalah musyawarah untuk mufakat dalam mengambil sebuah keputusan yang dimana dapat terwujud melalui proses demokrasi seperti pemilu, menghargai keputusan orang lain, dan bertanggung jawab atas hasil yang sudah ditetapkan bersama. Contoh dari penerapan sila keempat dalam sistem demokrasi di Indonesia adalah para pejabat dan para wakil rakyat yang mendengarkan aspirasi-aspirasi rakyat dan mengambil kebijakan atau membuat sebuah keputusan untuk kepentingan bersama. Terkait dengan penerapan demokrasi, tepatnya pada sila kelima. Nah, sebelum kita ke penerapannya, kita harus mengetahui dulu isi dari sila kelima tersebut, yaitu sila kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, berbicara dengan keadilan, pasti penerapannya pasti tentang kesamarataan. Jadi, nah, contoh penerapannya yaitu adalah pengambilan keputusan yang berpihak kepada rakyat. Pemerintah di sini harus melakukan musyawarah terlebih dahulu dan juga mempertimbangkan kebutuhan semua lapisan masyarakat. Kemudian yang kedua yaitu penegakan hukum yang berkeadilan. Nah, di sini menjamin bahwa hukum itu berlaku kepada semua lapisan masyarakat. Kemudian pemerintah harus mengawasi aparat-aparatnya agar tidak sewenang-wenang dalam memegang atau memiliki kekuasaan. Kemudian yang terakhir, contoh penerapannya yaitu pembagian kekayaan sumber daya alam yang adil dan merata. Nah, di sini ini berkaitan dengan bidang ekonomi yang dimana pemerintah harus memberikan sumber hasil sumber daya alam kepada masyarakat secara adil dan tidak